Siang Pak, Selamat siang. Bapak selaku pimpinan Erlangga ya Pak ya. Ya, Apa nih Pak motivasi dari seminar ini sendiri yang diadakan oleh Erlangga terkait Fatwa MUI Pak? ya kami sebagai satu-satunya penerbit yang menerbitkan buku Fatwa MUI ini dari tahun 2011 sampai dengan 2019, kami berharap semua fatwa MUI bisa dibaca oleh seluruh masyarakat melalui buku ini, sehingga masyarakat bisa memiliki pedoman untuk kegiatan aktivitas dia sehari-hari. Jadi kami punya buku ini, dan harapan kami setiap masjid bisa memiliki buku ini. Nah, jadi apa saja Pak yang ada di dalam fatwa tersebut yang sudah di Kapasitasnya Pak. Pak ini? Oke. Nah untuk Erlangga sendiri Pak ya, selain untuk masyarakat MUI, sampai sejauh mana sudah penginformasian kepada masyarakat bahwa ini pentingnya buku tentang Fatwa MUI ini Pak dari Erlangga sendiri? Ya, kami sudah menghubungi dewan-dewan masjid di setiap kecamatan gitu kan, supaya mereka bisa memiliki buku ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketan bahwasanya buku ini bisa digunakan dengan menggunakan dana masjid dan sebagainya. Ya, kami sudah bekerja sama dengan penyuluh-penyuluh dan dewan-dewan masjid di setiap kecamatan. Setiap kecamatan, oke Pak. Nah untuk fatwanya sendiri Pak, Bapak kan dari MUI ya Pak ya, apa saja Pak fatwa yang ada dalam buku tersebut yang sangat penting bisa dipahami oleh masyarakat Pak, khususnya masyarakat Kota Palembang? Di dalam fatwa ada beberapa hal. Pertama, masalah akidah, termasuk ada aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan. Di situ disebutkan ada beberapa masalah ibadah, kemudian masalah sosial budaya, yang keempat masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di samping itu ada juga masalah-masalah satu masyail asasiyah wataniyah, masalah ketatanegaraan pemerintahan. Kemudian masalah fikih kontemporer, hukum yang fikih kontemporer yang berkembang saat ini. Yang ketiga juga masalah kununiyah, perundang-undangan yang muncul. Maka adanya muncul undang-undang perbankan syariah, undang-undang tentang suku, itu adalah merupakan sumbang sih daripada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka karena kompleksnya fatwa Majelis Ulama Indonesia ini yang menyangkut kehidupan keagamaan, kehidupan kenegaraan, kehidupan kemasyarakatan, maka ini perlu dijadikan pedoman oleh setiap pemangku jabatan, setiap pimpinan organisasi keislaman, pimpinan masjid, mungkin para asatidz dan para ulama yang ada di daerah ini bisa mempedomani fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena di dalam fatwa itu sudah lengkap semuanya. Baik masalah pemerintahan, masalah hukum, masalah fikih, masalah sosial budaya, masalah halal haram, semuanya lengkap ada di buku kumpulan fatwa yang terakhir yang diterbitkan tahun 2019. Jadi kumpulan fatwa dari tahun 1975 sampai 2019. Sehingga banyak sekali itu. Berarti buku ini rangkuman Pak, rangkuman dari dari semua fatwa. Ya. Jadi apakah semua jadi diambilkan kesimpulan-kesimpulan, diambilkan rangkuman, makanya dijadikan satu Pak? Tidak, itu fatwa, Itu. fatwa yang diterbitkan baik oleh komisi fatwa, baik oleh ijtima ulama, atau oleh misalnya musyawarah nasional MUI, itu terbit fatwa. Fatwa itu lengkap, diberikan bukan dirangkum atau di split, bukan, lengkap dengan dasar hukumnya. Kenapa ditetapkan ini? Mana Qur'annya, mana hadisnya, mana ijma' qiyasnya, mana kaidah fikihnya. Di situ ada semua, sehingga bisa menjadi landasan para ulama, para kiai, para ustadz untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Terakhir Pak, harapan Bapak sendiri Pak dengan adanya buku yang memang selama ini menjadi fatwa Pak ya, yang sudah mulai dari tahun 1909 sekian sampai 2019. Berarti kan ini kan sangat penting Pak.
bagi masyarakat luas, apalagi banyak masyarakat yang memang belum tahu, yang belum mengerti apa sih fatwa MUI sendiri. Kadang-kadang mereka lebih banyak mendapat informasi yang tidak jelas, apalagi masa digital sekarang. Apa harapan Bapak kepada masyarakat dengan lahirnya buku ini, Pak? Dengan adanya buku ini yang menjadi semua fatwa ada di sana, Pak. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya buku kumpulan fatwa ini agar dimiliki oleh pemangku kepentingan, para pejabat yang berkaitan dengan masalah keagamaan, para asatidz, para ustadz, pengurus masjid, majelis taklim, agar dia memiliki ini. Dengan memiliki ini, waktu menyampaikan suatu pertanyaan masyarakat tidak simpang siur, ada landasannya. Maka dia tidak, sehingga pendapat seseorang tidak berbeda dengan pendapat yang lain. Ada landasannya, yakni kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah disusun. Karena untuk menetapkan fatwa itu ada beberapa hal. Pertama, dia harus diadakan suatu kajian oleh komisi pengkajian. Baru dirapatkan di dalam komisi fatwa. Dalam menetapkan komisi fatwa, pertama harus ada dasar Al-Qur'annya, dasar hadisnya, dasar ijma' qiyasnya, dasar kaidah fikihnya, sehingga baru ditetapkan atau disimbolkan menjadi fatwa. Oleh karena itu, apabila para pemangku kepentingan di bidang keagamaan, baik Kementerian Agama, KUA, dan sebagainya ini, sehingga dalam menjawab permasalahan umat tidak simpang siur, ada dasar untuk menjadi landasan jawaban tentang permasalahan umat itu. Saya kira itu. Jadi buku ini sangat penting, Pak, ya. Sangat penting. Selain tadi, Pak, yang Bapak kemukakan pemangku jabatan terkait Kementerian Agama segala macam, untuk masyarakat umum sendiri, Pak, ataupun untuk pemerintahan umumnya, Pak, ini harapan Bapak dengan buku ini juga bisa memiliki, Pak. Iya. Maka untuk masyarakat umum seperti pengurus masjid, ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan pemerintah juga, baik daerah, baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat yang terbawah, kalau dia memiliki, maka ada landasan untuk dia menjawab permasalahan keumatan dan keagamaan. Betul. Saya kira itu. Oke. Makasih banyak, Pak, atas wawancaranya, Pak, dengan Subsel 1 News, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, siap.